Perhelatan Kongres PDI Perjuangan tahun 2025 di Bali berlangsung tertutup. Ini strategi atau ketakutan? Sobat Nara kita yang berbahagia, Kongres PDI Perjuangan tahun 2025 yang sangat mungkin dilaksanakan di Bali berlangsung dalam suasana yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Jika pada tahun-tahun lalu semangat keterbukaan dan akomodasi terhadap beragam elemen kader tampak lebih dominan, kali ini partai berlambang banteng moncong putih tersebut memilih jalan yang lebih tenang dan tertutup. Bukan tanpa alasan. Pendekatan tertutup ini tampaknya merupakan bagian dari manuver strategis PDI Perjuangan menjelang peta pertempuran politik 2029 yang kian kompleks dan tidak terduga. Alih-alih menggelar kongres dalam format terbuka dengan kehadiran seluruh kader, DPP PDI Perjuangan memilih mengundang kader melalui skema bimbingan teknis untuk para anggota fraksi PDI Perjuangan, anggota legislatif se-Indonesia Raya, beserta dengan Ketua Sekretaris Bendahara DPC DPD. Format ini memungkinkan kontrol yang lebih ketat terhadap siapa saja yang hadir, sekaligus menyaring dinamika internal agar tidak bocor ke ruang publik sebelum waktunya. Hal ini memberi sinyal bahwa partai tengah melakukan konsolidasi kekuasaan secara hati-hati, bahkan cenderung defensif. Apa yang ditakutkan? Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa langkah ini memang memunculkan spekulasi. Apakah Megawati Soekarno Putri dan elit DPP sedang menyimpan rasa takut terhadap munculnya faksi-faksi dari eksternal atau dari kelompok internal yang memunculkan berpotensi mengguncang stabilitas Kongres? Kehadiran dinamika internal pasca pemilu 2024, di mana PDI Perjuangan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif nasional, memunculkan kerentanan. Keretakan kecil bisa membesar menjadi tekanan politik terhadap kepemimpinan yang selama ini dipusatkan di lingkaran keluarga Soekarno, khususnya Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo. Gambaran Megawati menggandeng Puan Maharani sementara Prananda Prabowo merangkul Puan jelas merupakan simbol yang ingin menunjukkan kekompakan keluarga Soekarno di tengah isu keretakan hubungan kakak adik. Namun di balik gestur harmonis itu, publik tahu ada dinamika internal soal suksesi kepemimpinan PDI Perjuangan. Momen tersebut tampaknya lebih sebagai pesan politik bahwa keluarga itu tetap satu, tidak terpecah-pecah sebagaimana isu yang berhembus. Di luar itu, ada indikasi bahwa elit partai mulai menyadari bahwa situasi solid dan terkendali tidak bisa terus-menerus dijaga hanya dengan loyalitas historis. Kader-kader muda dan kepala daerah yang punya basis massa juga mulai menunjukkan ambisi politik yang secara sah, secara demokratis, tetapi potensial memunculkan tantangan dalam suksesi dan arah politik partai ke depan. Maka pengetatan akses Kongres bisa dibaca sebagai tindakan preventif untuk memastikan bahwa agenda Kongres tidak terganggu oleh suara-suara alternatif yang belum tentu sejalan dengan pusat kekuasaan. Dalam arahannya, Megawati Soekarno Putri menekankan pentingnya soliditas dan kedisiplinan ideologi yang mengingatkan bahwa PDI Perjuangan tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai partai ideologis, terutama setelah tidak lagi menjadi penguasa eksekutif pemerintahan pusat.
Ia menekankan bahwa kekuasaan bukanlah segalanya, melainkan alat perjuangan untuk menyejahterakan. Ya, meskipun pesan ini juga dibarengi dengan penekanan bahwa kader harus loyal, tidak boleh membentuk gerakan dalam gerakan. Partai ini harus makin besar, bukan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga dan bergotong royong. Kalau kita solid, rakyat akan ikut bersama kita. Begitu kata Bu Mega dalam sambutannya. Pernyataan ini bisa dibaca sebagai pernyataan keras kepada siapapun yang mencoba mendobrak dominasi DPP dan mempersoalkan arah partai pasca 2020. Ada semacam kecemasan yang tersirat bahwa kohesi partai bisa terancam bila suara-suara berbeda diberi ruang terlalu bebas. Iya. Sementara itu, Puan Maharani dalam arahannya menegaskan pentingnya kerjasama kolektif menuju pemilu 2029. Ia menyebut 2025 adalah fase baru perjuangan, yang mana partai tidak boleh bergantung pada nostalgia masa lalu. Puan menekankan pentingnya digitalis partai, penguatan struktur daerah, dan kesiapan menghadapi generasi pemilih baru yang lebih kritis dan tidak mudah digiring oleh simbol. Secara implisit, Puan Maharani ingin menyampaikan bahwa partai harus beradaptasi, dan adaptasi ini harus tetap dikendalikan oleh struktur formal partai, bukan oleh manuver individu atau kelompok yang ingin mendobrak tatanan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jika PDI Perjuangan ingin tetap relevan dan kuat di 2029, partai ini harus menjawab dua tantangan utama: regenerasi kepemimpinan dan adaptasi terhadap perubahan lanskap pemilih. Jika tidak punya presiden, memang kehilangan daya utama dalam konteks politik transaksional. Maka satu-satunya cara untuk tetap menjadi magnet elektoral adalah dengan menampilkan wajah baru yang kuat, punya akar massa, dan bisa diterima publik luas. Oke, apakah Puan Maharani akan diorbitkan lagi sebagai capres 2029? Ataukah muncul figur baru dari luar lingkaran Soekarno yang bisa membawa semangat perubahan di tubuh partai? Ini adalah pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab hanya melalui kongres tertutup. Namun langkah partai untuk mengamankan ruang dalam terlebih dahulu sebelum membuka diri kepada publik bisa dibaca sebagai strategi jangka menengah. PDI Perjuangan tampaknya sadar bahwa jika perjuangan internal dibiarkan terbuka, maka kekalahan di 2029 bukanlah sekedar kemungkinan, melainkan kepastian. Kongres tertutup PDI Perjuangan 2025 di Bali adalah cerminan fase transisi yang sensitif. Ada kehati-hatian, ada kewaspadaan, dan mungkin juga ada. Tapi di balik itu semua, partai ini sedang menata ulang barisannya untuk menghadapi tahun-tahun mendatang penuh tantangan. Apakah akan berhasil menjaga kohesi tanpa menutup ruang pembaruan? Hanya waktu dan hasil pemilu 2029 yang akan menjawab. Kongres PDI Perjuangan 2025 sejatinya adalah panggung sunyi penentuan arah besar partai, bukan hanya menuju 2029, tetapi juga menuju ke dekade-dekade selanjutnya. Langkah-langkah tertutup dan eksklusif ini bisa dibaca sebagai strategi pengamanan internal dan sekaligus simbol bahwa PDI Perjuangan tengah berada di persimpangan tersebut antara loyalitas historis dan tuntutan modernitas politik. Saya Abbas Effendi, salam Narakita.